Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Baik ya. Semoga semuanya sehat selalu dan tetap semangat belajar matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana caranya mengaplikasikan fungsi kuadrat. Aplikasi dari fungsi kuadrat ini banyak sekali ya. Nanti kita ambil salah satu contohnya saja. Intinya dalam aplikasi fungsi kuadrat kita menerjemahkan permasalahannya ke dalam kalimat matematika, kemudian baru diselesaikan dengan menggunakan konsep fungsi kuadrat. Contoh permasalahan yang diselesaikan dengan menggunakan fungsi kuadrat itu misalkan gini. Misalkan ada sebuah peluru yang ditembakkan. Nah, ketinggian dari peluru ini dinyatakan dalam rumus HT sama dengan 4T dikurangi 5T kuadrat. Perhatikan di sini, tidak usah bingung ya. Biasanya kita pakai variabel X sama Y. Di sini kita pakai variabelnya H sama T. T ini adalah waktu dari penembakan peluru, sedangkan H adalah ketinggiannya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, misalkan waktu penembakannya 1 detik ya. Misalkan 1 detik, di sini kita pakai satuannya T-nya detik, hanya meter. Misalkan dalam waktu 1 detik berarti ketinggiannya berapa? Tinggal dimasukkan ke dalam rumus, yaitu 40 dikali 1 dikurangi 5 dikali 1 kuadrat. Sehingga kita dapatkan 40 dikurangi 5 sama dengan 35 meter. Contoh lain, misalkan kita ingin menghitung berapa sih ketinggiannya ketika waktu penembakannya 6 detik. Berarti ketinggiannya dihitung dengan masuk rumus tadi juga, yaitu 40 dikali 6 dikurangi 5 dikali 6 kuadrat. 40 dikali 6 hasilnya 240. 6 kuadrat itu kan 36 ya. 36 dikali 5 hasilnya 180. Jadi, ketika ditembakkan dalam waktu 6 detik, ketinggiannya adalah 60 meter. Seperti itu maksudnya. Misalkan dalam permasalahan ini kita diminta menentukan berapa sih waktu yang diperlukan agar peluru mencapai ketinggian maksimal dan berapa sih ketinggian maksimalnya. Penyelesaiannya seperti ini. Kita punya fungsi yaitu HT sama dengan 40T dikurangi 5T kuadrat. Nah, kita perlu mengingat-ingat lagi ya, kita perlu mendefinisikan dulu. Kalau biasanya koordinat itu kan X, Y. Nah, kalau di sini X-nya adalah T, sedangkan Y-nya adalah HT. Kalau biasanya Y-nya kan Fx biasanya, kalau di sini HT. Nah, dari fungsi ini kita dapatkan berarti A-nya negatif 5. A adalah angka di depannya T kuadrat, B-nya adalah 40, yaitu di depannya T, dan C-nya 0, karena di sini tidak ada angka yang sendirian, tidak ada angka yang tidak ada variabelnya. Dalam permasalahan tadi, kita diminta menentukan berapa waktu yang diperlukan agar peluru mencapai ketinggian maksimal dan berapa ketinggian maksimalnya. Artinya kita diminta menentukan koordinat titik puncak dari grafik parabola. Masih ingat ya bagaimana caranya menentukan koordinat titik puncak dari grafik yang bentuknya parabola? Iya, rumusnya yaitu min B per 2A, min dalam kurung B kuadrat min 4AC per 4A. Ini sudah kita bahas kemarin. Sehingga kita tentukan tinggi maksimalnya itu dicapai pada T sama dengan min B per 2A. Koordinatnya tadi kan min B per 2A, min B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, yang depan itu, yang min B per 2A, itu berarti sebagai T, sedangkan yang belakang, min B kuadrat min 4AC per 4A, itu sebagai ketinggiannya atau H. Paham ya di sini ya?
Iya, jadi pertama kita menentukan waktu yang diperlukan dulu, berarti T-nya dulu. T sama dengan min B per 2A. B-nya tadi sudah kita dapatkan 40 dan A-nya negatif 5, tinggal dihitung saja. Jadi kita dapatkan negatif 40 dibagi 2 kali negatif 5, yaitu negatif 10. Negatif dibagi negatif hasilnya positif, 40 dibagi 10 hasilnya 4. Jadi peluru mencapai ketinggian maksimal ketika waktunya 4 detik. Yang kedua, kita diminta menentukan berapa sih ketinggian maksimalnya. Ketinggian maksimal berarti yang ini min B kuadrat min 4AC per 4A. Tinggal dimasukkan, B-nya 40, A-nya negatif 5, C-nya 0, dan ini yang bawah juga A-nya negatif 5. Tinggal dihitung aja, negatif 40 kuadrat hasilnya, iya 40 kuadrat 1600, jadi hasilnya negatif 1600. Perlu diingat di sini yang dikuadratkan 40-nya saja ya, negatifnya enggak usah. Jadi jangan bingung, Bu, negatif kali negatif kan positif, bukan. Jadi negatifnya mengikuti setelah dikuadratkan. Dikurangi 4 kali negatif 5 dikali 0. Yang belakang ini kan hasilnya 0 ya. Jadi tinggal negatif 1600 saja. Yang bawah 4 dikali negatif 5 hasilnya negatif 20. Negatif dibagi negatif hasilnya positif, 1600 dibagi 20 hasilnya 80. Jadi pelurunya mencapai ketinggian maksimal yaitu 80 meter. Bisa difahami ini ya. Jadi koordinat titik puncak itu kan ada X, ada Y. Nah, X-nya tadi sebagai T, sedangkan Y-nya itu sebagai ketinggian maksimalnya. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup pembahasan mengenai aplikasi dari fungsi kuadrat. Semoga bisa diterima dengan baik. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.